Halo semuanya, balik lagi sama saya Jara Salsabila. Di sini kita akan membahas tentang remote access. Nah, remote access adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengendalikan komputer, server, atau perangkat lain dari lokasi yang berbeda melalui jaringan atau internet. Dengan remote access, pengguna dapat mengelola perangkat, mengirim data, melakukan konfigurasi, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berada di tempat yang sama dengan perangkat yang sudah diakses. Teknologi ini banyak digunakan untuk administrasi jaringan, pekerjaan jarak jauh, dan pemeliharaan sistem komputer. Jenis remote access yaitu Telnet dan SSH. Telnet adalah salah satu protokol yang digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh melalui jaringan. Dengan Telnet, kita bisa masuk ke perangkat lain dan melakukan konfigurasi tanpa harus berada di depan perangkat tersebut. Namun, Telnet kurang aman karena data yang dikirim tidak memiliki perlindungan atau enkripsi. Nah, SSH juga digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat dari jarak jauh. Bedanya, SSH memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada Telnet, karena data yang dikirim akan dienkripsi terlebih dahulu. Oleh karena itu, SSH lebih sering digunakan dibandingkan Telnet untuk mengelola jaringan dan server. Sekarang kita langsung praktekin aja di aplikasi Cisco-nya langsung. Nah, di sini kita siapin 2 PC. Terus kita tambahin 1 switch. Terus kita pakai juga 1 router. Nah, kalau udah kita sambungin pakai kabel. Terus kalau udah kita masuk ke PC 1. Terus kita isi IP konfigurasinya. .10. Terus default gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Kita lakukan hal yang sama di komputer kedua. Kita isi 192.168.1.11. Nah, terus default gateway-nya sama kita isi. Terus kita masuk ke CLI di router. Kita ketik no, kita ketik enable config, lalu kita masukin host name, R1. Terus kita ketik interface gigabyte 0/0. Kalau udah kita masukin IP address-nya 192.168.1.1. Lalu kita masukin subnet mask-nya 255.255.0. Nah, terus kita ketik perintah no shutdown. Salah. No shutdown. Nah, kalau udah gini berarti portnya otomatis bakal nyala. Kalau udah, kita mulai ngekonfigurasi telnet di dalam router ini. Kita ketik user, salah.
Kita ketik user name. Salah, bentar. User name, admin, password, password 1 2 3. Terus kita masukin enable secret Cisco. Lalu kita ketik IP domain name feed net. Terus kita ketik line PTY 0 sampai 2. Nah, kalau ada yang tanya kenapa diketik 0 sampai 2, karena ini tuh buat pembatasan akses. Jadi maksimal cuman ada 3 user, yaitu user 0, 1, dan 2 yang bisa nge-remote router ini secara bersamaan. Gitu ya. Kalau udah, kita ketik lagi login lokal. Terus kita ketik exit. Terus kita ketik Crypto generate RSA. Nah, kalau udah gini, kita ketik 1 0 2 4 atau bisa lebih. Nah, kita enternya 2 kali. Nah, sekarang kita buka PC-nya, lalu kita masuk ke Command Prompt. Kita ketik ping 192.168.1.1. Nah, kalau udah gini, jawabannya berarti udah di-reply ya, teman-teman. Lanjut, kita ketik perintah. Kita ketik perintah telnet 192.168.1.1. Nah, kita masukin ya username-nya admin. Terus kita masukin passwordnya 123. Nih, kalau udah muncul tulisan R1, berarti telnetnya udah sukses. Kalau udah telnet berhasil, kita balik lagi ke CLI yang ada di router buat konfigurasi SSH. Nah, kita ketik lagi enable secret 123. Nah, lalu kita ketik IP domain name feed net. Lalu kita masukin username feed password 123. Nah, kita ketik line PTY 0 sampai 4. Kita bedain sama yang sebelumnya. Kita ubah jadi 0 sampai 4. Kita enter. Terus kita ketik transport input
SSH. Nah, kita ketik lagi login, loka. Lalu kita ketik exit. Terus kita ketik try Vito, generate RSA. Kita ketik yes. Nah, di sini kita masukin jumlah bit modulusnya, yaitu 1024. Sekarang kita bakal coba SSH-nya di PC 0 ya. Kita masuk ke menu telnet yang ini. Nah, kita di sini ketik IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, buat username-nya kita masukin sid. Lalu kita connect. Nah, buat passwordnya kita masukin 123 lalu kita enter. Kalau udah kita ketik enable terus buat passwordnya kita masukin kayak tadi 123. Terus kita ketik config. Nah, kalau R1-nya udah pakai config kayak gini, itu artinya remote yang menggunakan SSH udah sukses dan aman. Nah, itu dia konfigurasi telnet serta SSH di Cisco Packet Tracer. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dimengerti. See you in the next video.